Hai semua, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan perjuangan Riau pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Bab 7. Perjuangan Riau pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. A. Perjuangan rakyat Riau di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Reaksi masyarakat Riau terhadap pendudukan Jepang. Di awal kedatangan Jepang ke Riau, rakyat menyambutnya dengan sangat baik karena Jepang dianggap sebagai penyelamat masyarakat. Jepang pun dianggap memberi harapan baru bagi rakyat Riau. Lalu, Jepang datang dengan semboyannya, yaitu Asia untuk Asia, sehingga dianggap rakyat Riau merupakan saudara. Rakyat Kuantan dan Siak pun gembira atas kedatangan Jepang. Jepang mulai menenangkan pengaruh-pengaruh dengan menangkapi orang-orang Belanda yang datang dari Tanjung Pinang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Saat Jepang masuk, semua laki-laki memakai peci dengan tujuan agar orang-orang Melayu selamat dari keganasan perang atau Jepang. Berbeda dengan masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat tidak mengadakan sambutan yang berlebihan. Beberapa orang pemuda bahkan dicap sebagai kaki tangan Belanda. Mereka ditangkap dan lalu dibawa ke kamp-kamp internir di Garut. 2. Sikap antipati terhadap Jepang. Masyarakat Riau mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Orang-orang Sakai melakukan pemberontakan kepada Jepang di daerah Mandau. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang menjadi korban. Orang-orang Sakai dipimpin oleh Kodai. Penyebab pemberontakan adalah reaksi atas penangkapan Datuk Wan Entol karena Datuk itu dibebaskan oleh Jepang. Perlu diketahui bahwa Datuk Wan Entol pernah menjadi order distrik. Dia dipindahkan kepala distrik Mandau ke Pekanbaru. Sementara itu, orang-orang Sakau juga ada di daerah Mandau. Tentu, hubungan baik Datuk Wan Entol dengan orang-orang Sakai telah terbina dengan sangat baik karena Datuk Wan Entol merupakan perpanjangan tangan Sultan Siak. 4. Situasi menjelang kemerdekaan. A. Jepang mengambil hati rakyat. Situasi Jepang dalam Perang Pasifik makin mundur. Sekutu dapat mengalahkan Jepang di semua front. Gerakan ofensif yang semula dapat mengalahkan tentara sekutu berubah menjadi defensif. Gerakan ofensif berpindah ke pihak sekutu. Dalam keadaan semakin genting itu, Jepang berusaha mencari dukungan dan bantuan dari rakyat Indonesia. Begitu juga dengan rakyat Jepang yang ada di daerah Riau. Di Indragiri, Jepang membujuk Sultan agar bersedia membantu dan bekerja sama untuk melawan tentara sekutu. Jepang mulai mendekati pemimpin dan rakyat Indragiri Hulu agar membantu mereka dalam perang melawan sekutu. Dengan berbagai bujukan agar rakyat simpati, ternyata rakyat Indragiri Hulu tidak tertarik lagi kepada Jepang. Jepang menggunakan taktik pendekatan yang sangat simpatik, yaitu dengan cara apabila mereka dipercaya akan diangkat menjadi junsa atau polisi, diberi gaji dan diistimewakan. Orang-orang inilah yang digunakan Jepang untuk memungut pajak, merampas dan memeras hasil pertanian rakyat. B. Perampasan senjata dan alat logistik Jepang. 1. Mempergunakan senjata-senjata pasukan pengawal istana kerajaan Siak yang tersimpan dalam gudang seperti senjata-senjata, pedang, keris, tombak, dan kelawang. 2. Persenjataan perampasan dari Jepang saat melakukan penyergapan oleh para pejuang Siak. 3. Senjata yang dapat dari Jepang sebagai akibat rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Siak. 4. Hasil penyelam dan pancingan terhadap senjata Jepang yang dibuang ke sungai Siak. 5. Tokoh-tokoh pejuang Riau di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Ada Sultan Syarif Qasim II. Yang kedua, ada perjuangan Letnan Muhammad Koya. Yang ketiga, ada perjuangan Kaharudin Nasution. Yang keempat, ada perjuangan Arifin Ahmad. Yang kelima, perjuangan Letkol Hasan Basri. B. Sejarah Riau pasca kolonial. 1. Pembentukan Provinsi Riau. A. Kongres Pemuda Riau.
Provinsi Riau dahulunya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Penggabungan ini ternyata tak banyak manfaatnya untuk pembangunan dan rakyat Riau. Timbullah keinginan mendirikan provinsi tersendiri lepas dari Sumatera Barat dan Jambi. Gerakan ini dipelopori beberapa pemuka masyarakat Riau yang menginginkan daerah otonomi sendiri. Gerakan ini ditandai dengan diadakannya Kongres Pemuda Riau atau KRR 1 tanggal 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. B. Perjuangan pada tingkat DPR-DS. Pada tanggal 22 Maret diselenggarakan Kongres Komisariat Pemuda Riau dan Kepulauan 1955. Pada sidang pleno DPR-DS Bengkalis tanggal 25 Februari 1955 dirumuskan bahan-bahan untuk konferensi desentralisasi atau DPRDS atau DPDS se-Indonesia di Bandung pada tanggal 10 sampai 14 Maret tahun 1955. Hasil keputusannya, Riau mutlak dijadikan satu provinsi tersendiri. Ini diterima kabupaten lainnya di Keresidenan Riau lewat pertemuan ketua DPRDS 1 antar 4 kabupaten dalam Keresidenan Riau di Bengkalis pada tanggal 7 Agustus 1957. C. Kongres Rakyat Riau. Hasil Kongres Rakyat Riau 1 memberikan beberapa keputusan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Menuntut supaya daerah Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau segera dijadikan daerah otonomi tingkat 1 Riau, provinsi. Yang kedua, menyatakan bahwa yang dimaksud rakyat Riau adalah bangsa Indonesia, tinggal dan mencari nafkah di sini tanpa memandang suku. Yang ketiga, usaha untuk melaksanakan tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Ada membuat dan mengirimkan resolusi kepada pemerintah dan DPR. Yang keempat, tuntutan melalui parlemen agar pembentukan Provinsi Riau dapat disamakan dengan pembentukan provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Aceh. D. Pembentukan Provinsi Riau. Akhirnya sidang kabinet 1 Juli 1957 menyetujui Riau dan Jambi menjadi provinsi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang dimana meliputi wilayah Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, dan Kota Pajang Pekanbaru. E. Pemberontakan PRRI. Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah oleh PRRI menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu karena adanya pemberontakan oleh PRRI tersebut. F. Pemindahan ibu kota. Alasan situasi daerah telah mulai aman. Oleh karena itu, pemerintahan atau Mendagri mulai memikirkan penetapan ibu kota Provinsi Riau secara definitif. Pertimbangan penetapan Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Lalu dari Alket Pinisung diambillah penetapan sebagai ibu kota dan terpilihlah kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Mendagri. Akhirnya, pada tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkanlah surat keputusan yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau. G. Periode 6 Januari 1960 sampai dengan 5 November 1966 sesuai dengan Perpres nomor 6 tahun 1959 yang dimana sesuai dengan keputusan Mendagri tanggal 14 April 1960 yang bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru yang beranggotakan Wan Galip, Sueman HS, dan A. Muin Satjoko. Lalu disusunlah program kerja pemerintahan daerah Riau yang dititikberatkan pada 1. Pemulihan penghubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat. 2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah. 3. Menyempurnakan aparatur. Untuk itu, pemerintahan daerah Provinsi Riau tepatnya pada tanggal 15 Desember 1962 dibentuklah panitia dan hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 daerah tingkat 2 dan 1 buah kota madya, yaitu ada Kota Madya
Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bengkalis. H. Pasca Reformasi. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2004, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 kabupaten atau kota, sekarang hanya menjadi 12 kabupaten atau kota saja, yang dimana meliputi kota Pekanbaru sebagai ibu kotanya Pekanbaru, Dumai ibu kotanya Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu ibu kotanya Lumat, Kabupaten Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan, Kabupaten Kuantan Sengingi ibu kotanya Kuantan, Kabupaten Kampar ibu kotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan ibu kotanya Pangkalan Kelinci, Kabupaten Bengkalis ibu kotanya Bengkalis, Kabupaten Siak ibu kotanya Siak Sri Indrapura, Kabupaten Rokan Hulu ibu kotanya Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hilir ibu kotanya Bagan Siapiapi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti ibu kotanya Selat Panjang. 3. Penderitaan Romusa dan masyarakat Riau. A. Pembangunan pendudukan Jepang. Pembuatan jalan kereta api Muara Sijunjung Pekanbaru menurut ahli militer Jepang mempunyai arti penting dan jangkauan yang strategi untuk memperkuat pertahanan di wilayah yang mereka duduki. Disebut strategi karena di daerah Riau terdapat pelabuhan samudra di Dumai dan Sungai Siak. Di daerah Riau juga didapat tambang minyak bumi. B. Usaha mendapatkan tenaga kerja. Pekerjaan yang banyak itu akan menuntut tenaga kerja yang banyak, perlunya tenaga ahli dan tersedia peralatan. Hal inilah yang menjadi masalah yang berat bagi Jepang. Penduduk Riau sangat kurang. Diperkirakan penduduk Riau tahun 1942 sampai 1945 rata-rata 10 jiwa per kilometer. C. Penderitaan tenaga kerja paksa. Pemuda-pemuda berasal dari sekitar Pasir Pengaraian diwajibkan bergotong royong membuat jalan raya dari kota Pinang lewat hutan Mahoto menuju Pasir Pengaraian. Jalan kereta api dan jalan raya dikerjakan dalam waktu yang sama dan diharapkan pula dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Kegiatan Jepang di Dumai terutama memasang pipa air yang memanjang dari Dumai ke Duri. Tujuannya untuk mengalirkan air dari Duri ke Dumai yang akan diuji muatan minyak dalam air itu. Romusa dari 5 kotak Kampar dipekerjakan membuat lapangan terbang Simpang 3 dan membuat jembatan kayu penyeberang Sungai Kampar di rantau berangin Danau Bingkuang. D. Penderitaan rakyat Riau. Penderitaan tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja paksa saja, juga terjadi pada rakyat Riau lainnya yang tidak ikut bekerja pembangunan Jepang. Laki-laki, wanita, anak-anak merasa penderitaan selama pendudukan Jepang akibat kekurangan makanan, pakaian, dan kehidupan hidup sehari-hari lainnya. Di Tembilahan, rakyat diperintahkan Jepang untuk menyediakan serabut kelapa yang akan dipergunakan Jepang untuk membuat alas kaki. Untuk mendapatkan serabut kelapa ini sangatlah sungkan, apalagi Jepang memaksa rakyat menyediakan sejumlah lebih kurang 2 kilo setiap harinya. Waktu tersisa untuk memenuhi perintah Jepang itu. Menentang perintah akan mendapat hukuman yang ditakuti rakyat. Hasil pertanian sangat penting di daerah Kampar semenjak pemerintahan Jepang. Hasil pertanian itu khususnya padi sangat berkurang bahkan tidak mencukupi lagi. 2. Pemerintahan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, status keresidenan dan status kewedanan dihapus untuk memperpendek tangga hierarki. Dalam realisasinya, terdapat perbedaan pendapat sehingga di daerah Riau terdapat 2 macam struktur. Dalam susunan baru tersebut, daerah Riau dibagi menjadi 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Kampar sebagai ganti Kabupaten Pekanbani dengan ibu kota Pekanbaru. Yang kedua, Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis. Yang ketiga, Kabupaten Indragiri dengan ibu kota Rengat. Dan yang terakhir, Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang. Kekacauan struktur mengakibatkan kurang lancarnya pemerintahan pada daerah yang berstatus wilayah. Akibatnya, tidak ada perimbangan keuangan antara daerah atasan dengan daerah bawahan. Maka dari itu, pada tahun 1954, status wilayah dihapuskan dan dikembalikan ke status kewedanan
dan kecamatan yang merupakan daerah administrasi Belaka tidak berotonomi. 3. Perekonomian dan pembangunan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama, perdagangan barter konsinyasi. Kepulauan Riau yang perekonomiannya sulit diatur sejak zaman penjajahan Belanda merupakan daerah bebas bea cukai. Perdagangan dengan Singapura dapat dilakukan sebagaimana perdagangan di dalam negeri. Sedangkan di Riau Daratan, di Kabupaten Bengkalis berlaku sistem barter konsinyasi khusus untuk ekspor ke Singapura. Dalam ketentuan barter, dari Pekanbaru hanya boleh diekspor barang-barang yang dihasilkan Pekanbaru. Barter terhapus dengan sendirinya setelah terjadi peristiwa konfrontasi dengan Singapura dan Malaysia. Sistem perdagangan diganti sesuai peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengaruh Cina dalam perekonomian. Pada dasarnya, penduduk Riau terdiri atas petani dan nelayan. Bidang perdagangan pada umumnya telah dipegang oleh kaum pendatang dan bangsa asing Cina. Kedudukan pedagang-pedagang Cina itu sudah sangat berurat akar, sehingga jika mereka menghentikan kegiatannya, maka kehidupan rakyat akan menjadi kacau. Untuk mengatasi ketergantungan rakyat kepada pedagang-pedagang Cina, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1958. Dalam peraturan tersebut, ditentukan bahwa pedagang-pedagang Cina tidak boleh lagi melakukan kegiatan perdagangan di kampung-kampung. Mereka hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan di ibu kota kabupaten. Pengalaman telah membuktikan bahwa persiapan sangat diperlukan. Pada masa konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, kegiatan perdagangan-perdagangan Cina di Kepulauan Riau otomatis terhenti. Tak ada yang menampung barang yang diproduksi rakyat, tak ada yang menyuplai bahan konsumsi rakyat. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang perjuangan Riau pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menonton. Nah, hanya segitu presentasi video pembelajaran dari kami. Kami tutup dengan satu pantun. Dengarin ya, anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Kami tutup video hari ini. Salam hangat dan terima kasih.